Luar biasa. Yes, Yesus. Yesus. Kak Maya berharap di hari Minggu yang indah ini adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, dan siap untuk mengikuti ibadah online PA di pagi hari ini. Iya adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, Kak Maya menjemput adik-adik semuanya bangkit berdiri, lalu kita menyanyikan lagu Mars PA kita dengan sikap sempurna. Mari kita nyanyikan. Dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293. Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita. Siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kehidupan kami, kakak-kakak layan, juga adik-adik kasih kami yang di rumah, yang sementara mengikuti ibadah online PA. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya, menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati akan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jadi kita akan membacakan Mazmur puji-pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kita berbaca secara berbalasan ya adik-adik ya. Nyanyian pagi dalam menghadap musuh. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan.
dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dipersilakan dulu kembali, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang buta bercerah, olehnya ku sembuh. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 33. Jika adik-adik sudah menemukannya, biarlah Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu pada saat ini akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami agar firman yang akan kami dengar boleh kami praktekkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan 33 yang akan dibacakan oleh adik layar. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, apa kabarnya adik-adik? Kapan diharap adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini, jika adik-adik perhatikan pada ayatnya yang ke-26 itu ada dua orang
Nah, siapakah dua orang itu adik-adik? Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus adik-adik dan Yohanes ini mereka dipanggil oleh Mahkamah Agama. Kira-kira kenapa ya adik-adik Petrus dan Yohanes dipanggil oleh Mahkamah Agama? Nah, Petrus dan Yohanes dipanggil adik-adik karena Petrus dan Yohanes memberitakan cerita, memberitakan kebaikan, menceritakan kisah perjalanan Tuhan Yesus yang sudah mereka saksikan. Tetapi Mahkamah Agama dan para imam-imam mereka tidak menyukai dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus dan Yohanes dipanggil ke hadapan Mahkamah Agama. Tentunya bukan karena mereka melakukan kesalahannya adik-adik, tetapi Mahkamah Agama tidak menyukai Petrus dan Yohanes untuk mengajarkan kisah dan cerita kebenaran tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Mahkamah Agama melarang Petrus dan Yohanes untuk mengajarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adik-adik, mereka tetap berpegang teguh. Mereka tidak takut terhadap ancaman dari Mahkamah Agama. Mereka tidak takut tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Karena apa adik-adik? Karena mereka lebih takut kepada Tuhan. Takut di sini adalah adik-adik bukan takut karena nanti dihukum atau takut karena nanti dipukul ya. Tetapi takut akan Tuhan maksudnya adalah hormat dan takjub akan kuasa dan cerita kisah perjalanan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari Petrus dan Yohanes ini kita belajar bahwa mereka memiliki sikap tegas dan berani yang sudah mereka tunjukkan di depan Mahkamah Agama. Walaupun mereka nanti Mahkamah Agama akan merencanakan untuk membunuh mereka, tetapi mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena mereka yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan mereka, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan atau mengacaukan segala apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, adik-adik juga harus sama seperti Petrus dan Yohanes. Adik-adik harus memiliki sikap yang tegas dan berani. Adik-adik tidak mudah digoyahkan untuk melakukan kebaikan. Contohnya ketika adik-adik di sekolah, ketika adik-adik misalnya sementara ujian, lalu adik-adik dimintai jawaban oleh teman, adik-adik harus berani berkata tidak. Adik-adik harus berani menolak, walaupun konsekuensinya adik-adik nanti akan dicuekin, adik-adik nanti akan tidak ditemani, tetapi adik-adik harus tetap yakin, adik-adik harus tetap percaya bahwa adik-adik lebih takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, menurut Petrus dan Yohanes, Allah
telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ini berarti Petrus dan Yohanes memberitakan ajaran Tuhan Yesus adalah tanda atau wujud ketaatan kepada Tuhan. Adik-adik pun harus seperti Petrus dan Yohanes yang taat kepada Tuhan dengan cara menunjukkan sikap berani dan tegas seperti yang sudah Kak Fandi contohkan tadi. Adik-adik harus berani untuk menyampaikan ajaran Tuhan, harus berani berkata kepada siapapun dan tidak malu untuk menyatakan dan berani mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas adik-adik pada minggu ini adalah ayat hafalannya adik-adik. Nah, ayat hafalannya terdapat di kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7. Jadi aktivitas adik-adik pada minggu hari ini terdapat dari kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Jangan lupa dikerjakan adik-adik ya. Nanti ayat hafalannya bisa dibuat dalam bentuk video dan bisa dikirimkan ke grup sektor masing-masing atau bisa juga langsung ke kakak layan yang adik-adik kenal. Demikianlah aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, pujikan bersama sulikan berbahasa melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan adik-adik, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Ya Bapa, di minggu pagi hari ini tentunya kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tetap mau memimpin dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin negara kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, dan seluruh jajarannya. Ya Bapak, lindungilah juga bangsa dan negara kami dari segala ancaman, dan berikanlah kekuatan untuk seluruh aparat yang bertugas, dan mulai dari TNI, Polri, dan seluruh jajarannya. Ya Bapak, keselamatan dan keamanan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Bapak, tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami
Gereja GPIB Indonesia di bagian barat yang ada di Indonesia, terutama gereja GPIB yang ada di Pulau Kalimantan di Kota Tarakan. Ya Bapa, berkatilah gereja kami, mulai dari Pendeta Retno Wendelina Sihan Sumardi, berkati ia di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang ibu. Berkati ia agar ia boleh menjadi panutan dan menjadi berkat untuk keluarga. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Pendeta Gloria Theophani Salau di dalam pelayanannya, di dalam masa tugas ia di Pos Pelkes Ekwesia. Ya Bapa, berkati ia juga di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ia rencanakan dan apa yang menjadi cita-citanya ke depan. Ya Bapa, berkati juga para majelis yang bertugas di GPIB Immanuel Tarakan, mulai dari PHMJ, dari ketua 1 sampai ketua 5. Berkati juga majelis jemaat, ke-6 Pelkat, Yapendik, pegawai kantor gereja. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap mau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, agar kami boleh melaksanakan tugas dan pelayanan kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang pada saat ini atau yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Engkau tetap mau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas, boleh mengerjakan ujian yang telah diberikan kepada mereka. Ya Bapa, berkati juga untuk adik-adik klien kami yang di dalam minggu berjalan ini boleh bertambah 1 lagi umur mereka. Kiranya di umur mereka yang bertambah ini, mereka boleh makin kuat, makin percaya, dan makin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, berkati juga para orang tua yang sudah mau memimpin, mau menjaga dan mau mendidik adik-adik klien kami, sehingga mereka boleh tetap untuk dan selalu mendengar dan taat akan firman Tuhan. Ya Bapa, berkati juga untuk seluruh tenaga medis dan seluruh gugus tugas yang sudah boleh mengambil bagian di dalam wabah pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kiranya kerja keras mereka, kerja usaha mereka boleh segera membuahkan hasil, sehingga wabah dan pandemi virus COVID-19 ini boleh segera berakhir. Ya Bapa, inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah adik-adik yang selalu taat dan takut akan Tuhan. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan kata mendekat dan diraih olehmu. Naik daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Adik-adik, arahkanlah hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dari Allah Bapa kita menyertai adik-adik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, di pagi hari ini Kak Maya akan menginformasikan warta Pelkat PA kita. Yang pertama adalah ibadah online PA kita tetap berjalan setiap minggunya. Yang kedua, persembahan akan dititipkan saja oleh orang tua dan nanti dibawa ke kantor gereja. Yang ketiga yaitu adik-adik disuruh membuat aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Fandiang tadi ya. Terima kasih. Jadilah seperti Petrus dan Yohanes yang selalu taat dan takut akan Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.